Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nai Permana di channelnya YNV Boat Official. Yes. Nah gitu. Gimana nih kabarnya teman-teman Lovebird Mania Nusantara? Di video sebelumnya kita udah ada yang sukses belum nih? Kemarin tips-tipsnya ada beberapa pembahasan. Semoga mudah dicerna dan mudah diikuti ya gitu itu. Nah, dan kali ini saya mau membahas tentang lovebird jumper atau jumper ya tahu kan, udah pernah denger lah pokoknya teman-teman Lovebird Mania udah pernah denger mungkin nih lovebird jumper udah dari zaman dulu sih. Sepertinya teman-teman saya juga banyak sih yang maininnya seperti ini gitu. Jadi tentang yang kita bahas di sini, baik atau buruk atau positif negatifnya settingan jumper gitu ya. Jumper itu ditempel biasanya playernya betina ditempel jantan di gantangannya, tapi posisinya harus bersampingan gitu nomor gantangannya. Misalkan playernya nomor sekian dan ininya sekian, bersampingan aja, bersampingan gitu, nggak jauh-jauh. Nah ini dengan seperti ini burung menjadi ngedur. Biasanya burung menjadi gedur, super aktif, nagen ngekeknya, nggak pernah ya. Kalau istilahnya yang ngedur lah ngekek gitu, kayak istilahnya seperti bertemu lawan lah gitu. Tapi enggak, ini maksudnya jumper di sini saya katakan istilah, dan istilahnya gantang dengan bersampingan atau player sama jumperannya. Nah seperti itu. Jadi istilahnya ya baik buruknya sih ada gitu. Baik buruknya kita bahas di sini adalah baiknya nih burung yang di setting seperti dengan settingan jumper banyak manfaat dengan settingan kayak gini ya. Enaknya kita gak perlu nyari lawan, karena kan kita lawannya sudah punya gitu istilahnya. Kalau playernya betina dan jumperannya jantannya gitu biasanya, yang bener-bener dia ngotot sama bulunya itu. Nah yang perlu diperhatikan di sini, ini paling penting untuk settingan jumper. Ini berarti kita manfaatnya nih ya. Yang baiknya dulu nih, kita ngejelasin yang baiknya dulu nih untuk settingan jumper. Settingan jumper perlu diperhatikan warna bulu ya, bulu jumperannya atau jantannya, warna bulu. Misalkan nih burung sukanya sama warna paskun gitu, sama paskun, dia ngototnya sama paskun, jantan paskun gitu. Nah seperti itulah, dipilihlah mana yang biasanya nggak semua cocok. Jadi istilahnya nggak semua cocok itu, semua warna paskun jantan bisa dia dijumperkan sama playernya, nggak seperti itu. Nah makanya harus dipilih juga gitu, yang mana sih yang maunya ke warna apa. Terus warna, kalau misalkan ketemu paskun tapi misalkan seperti ini atau seperti itu, nah jumperannya seperti itu, jantannya misalkan. Nah dan ini baiknya burung yang settingan jumper ini enak banget. Pakan nggak perlu kenceng, biasa aja. Tapi ada juga yang pakai kenceng pakannya, biasanya di halomba saja. Terus settingan hariannya biasa aja, dia mandi sendiri, jemur juga seperlunya, yang biasa dia jemur sehariannya gitu, dibiasakan saja. Jadi istilahnya nggak merubah settingan seperti biasanya kalau settingan jumper gitu. Nah untuk di gantangan nanti enaknya kita nggak perlu cari lawan, nggak perlu. Kenapa nggak perlu cari lawan? Karena lawannya kita udah bawa sendiri dari rumah istilahnya gitu. Terus gantangannya nyari tiket yang nomor gantangannya bersampingan gitu. Yang cuman kita harus bawa kru satu orang lah istilahnya. Bawa kru satu orang untuk gantangin burungnya si jumperannya gitu. Kita playernya misalkan seperti itu. Nah itu baiknya ya, itu baiknya. Tapi hati-hati dengan settingan jumper. Hati-hatinya dia mudah bosen biasanya. Kenapa mudah bosen? Ya iyalah, mudah bosen lah. Jadi istilahnya ketemu ini lagi.
Dan memang harus ya, kita tahu ketika dia sudah bosen, kita menggantinya dengan yang baru atau jumperan yang baru. Biasanya ke jantan sih, jantan yang baru gitu. Warna tetap harus diperhatikan dan apa? Tapi yang jumperan yang pertama jangan dijual atau jangan dikemanain gitu, tetap simpen. Soalnya misalkan kalau nanti bosen lagi dengan yang baru, kita punya lagi gitu, tetap punya stoknya gitu, jumperannya satu lagi. Biasanya mau lagi dia gitu, cuman ada memerlukan berapa bulan lah, gak tau lah. Nah untuk di rumah pun itu si jumperannya nggak boleh disimpan dengan satu ruangan, si playernya itu biasanya dipisahkan. Suaranya juga nggak boleh dengar, di lapangan juga sama. Misalkan jumperannya di sana atau di playernya di sini, harus berjauhan. Kenapa seperti itu? Dia bosen untuk menghindari kebosanan bagi si playernya seperti itu. Nah itu baiknya enak ya, gantang langsung gitu. Gak usah cari lawan-lawan, lawannya kita udah bawa di rumah gitu ya. Cuman ya tiket kita biasa beli satu ya beli dua lah ya, gak apa-apa kan. Seperti itu, anggap aja kita beli cendol tumpah gitu, gitu. Ya, segitulah istilahnya. Kalau udah yakin sama apa ya settingan ini ya udah pasti menang atau gimana lah, yaitu gimana kembali lagi ke hokinya kita juga ya. Karena main lovebird kan nggak bisa ditebak gitu. Di rumah enak aja, pas di gantangan juga migrain sama kita gitu. Migrain tetap ada gitu, seperti itu. Nah itu baiknya kita sudah jelaskan baiknya ya. Baiknya tadi. Nah buruknya kenapa buruk? Adalah setiap istilahnya ada baik buruknya untuk settingan yang jumper ini. Kenapa ada buruknya ya? Ya jelas lah bos. Kita kan kalau mau ini burung bagus, istilahnya kita kan maulah main ke peringkat nasional gitu, event nasional kita mau kan. Soal apa? Tapi kan di event nasional kita gak boleh tiketnya, gak boleh milih itu kan, gak boleh milih tiketnya, gak boleh milih saya pengen bersampingan nih gantangan sekian sama sekian, gak bisa bos, semua dikocok. Itu sudah aturannya, prosedurnya lapangan nasional biasanya sudah seperti itu. Nah itu buruknya begitu, susah nyari tiket yang berdampingan, kecuali ada temennya nih, temen timnya, wah ini nih berdampingan ya, mungkin dibelilah tiketnya yang itu gitu, yang bersampingan atau dituker lah itu. Ya itu buruknya seperti itu. Saya juga dulu ngalamin seperti itu, settingan seperti nyobain seperti ini. Kalau untuk main latber eksklusif latpres itu masih bisa kita milih gantangan kan. Kalau untuk ke event kan susah, mau gimana gitu kan, istilahnya milih tiketnya kan dikocok. Sekarang apalagi sekarang kan event sekarang atau IO sekarang sudah safety ya masalah tiket ya. Ada yang dikocok secara siaran langsung live gitu kan, ada tiketnya harus kebagikan di hari H-1 gitu kan, jadi susah gitu istilahnya milih-milih tiket gitu. Kalau timnya besar sih banyak beli tiketnya tuh ya Pak, mungkin bisa seperti itu diakali seperti itu, tiket tuker. Nah itu buruknya gitu untuk settingannya jumper ini gitu. Nah ada lagi yang buruknya, kenapa ya begitulah buruknya, istilahnya satu itu ya yang pertama tadi di bagian yang buruknya, settingan jumper ini ya susah nyari tiket untuk event ke nasional yang berdampingan dengan jumperannya gitu, susah banget gitu. Kecuali beli tiketnya semua gantangan dibeli gitu, ntar mainnya sendiri aja atau berdua aja sama jumperan gitu. Tapi kan buat apaan juga gitu, seperti itu. Kita kan menang itu harus istilahnya menang karena menang dengan cara apa dan kalah dengan cara apa, istilahnya itu kebanggaan bagi setiap pemain lovebird gitu kan ya. Ya kita kan menang dengan cara real gitu, kita burung kita juara gitu kan, tanpa ada inilah itu mah gitu, tanpa ada seperti itu. Ya seperti itulah, katakan kepuasan batin itu bagi sang juara itu ya menangnya dengan cara apa dan kalahnya dengan cara apa, seperti itu. Terkadang orang kalah juga dia menerimakan, kenapa kan saya juga kalah, saya real mainnya seperti itu. Nggak ada istilah
culang-colong istilah ya titipan atau gimana ya kan, lebih enak seperti itu gitu kan, kalau kita menerimakan gitu daripada menang kita kan main apa gitu istilahnya. Tapi nggak semua bos, nggak, saya belum pernah dengar kok ada pemain yang seperti itu gitu. Nah makanya gitu, nah itulah buruknya susah nyari tiket gitu. Ya seperti itulah, mudah bosan lah burung yang seperti ini gitu. Jadi harus punya stok yang baru untuk jumperannya, tapi jumperannya yang apa, yang awal jangan pernah dihilangin gitu. Jadi simpen aja, ntar kalau bosan dengan yang baru balik lagi seperti itu. Dan biasanya untuk pakan, kalau pertanyaannya pakan ya, misalkan kalau ada pakan biasanya di halomba aja yang kenceng. Biasanya burung yang kayak gini kenceng ya, setelannya kenceng juga gitu. Nah gitu. Untuk durasi hati-hati, buat apa ya kita istilahnya ya settingan seribet mungkin ya, tapi kan kita kepuasannya di batin ya gitu. Nah gitulah. Pokoknya tips dari kita segitu aja ya. Nggak panjang-panjang lebar untuk istilah Lockwood settingan jumper ini ya, mudah lah gitu, mudah lah. Yang penting itunya apa? Ya jumperannya gitu dipilih tadi lah, pokoknya seperti itu ya. Yaudah ya, tips dari kita cuman segini ya, yang penting mudah dipahami ya. Jangan lupa subscribe channelnya kita YNP Bird Official Bird, yes.